dari Yesus Kristus itu sendiri, bahwa dia itu Tuhan yang berpoligami. Masuk akalkah itu? Anda sendiri yang berpikirlah. Kalau saya berpikir nggak masuk akal, Bang. Cuman kan kalau di internet kan sumber-sumbernya kita harus pelajari juga, ini sumbernya dari mana, apakah benar. Ya, dicari tahulah sumbernya. Jadi satu penjelasan itu langsung kita yakini nggak bisa, kita harus banyak referensi lah untuk. Ya, banyak referensi lah ya. Data-data yang valid itulah yang diambil. Seperti itu, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang Ustaz. Ini ada 3 Kristen Ustaz Hatta, tapi aku ini Karis. Ini. Ya, Bang Kota Masa Depan. Terima kasih Sukron. Ini Bang Kota Masa Depan, akunnya di privat. Kalau mau naik silakan naik Bang Kota Masa Depan. Waalaikumsalam. Iya, Bang Ustadz, ini di sini ada 2 pasien ini, Bang. Bang Kumis dengan Bang Damanik ini. Ya termasuk kamu lah, weleng. Iya, aku pasien yang sudah sembuh ini, Os. Tapi izin Pak Ustadz, ini mau berangkat kerja masuk malam pula. Nantilah kalau sampai di PT kayaknya bisa lah kalau udah sampai di PT. Kalau sekarang mau berangkat, izin turun dulu lah ya Pak Ustadz. Oh, ini ada Pak Pendeta Vincent, Ustaz Hatta. Cuman beliau sangat lembut sekali, ramah sekali, dan tidak lama kalau berdiskusi beliau. Ya, silakan. Belum duduk. Keren ya. Pendeta? Ini Udah ada. aku punya mihrab musola. Ada di studio sama saya. Waduh, Pak Pendeta belum duduk, Pendeta. Naik lagi ya, Pak Pendeta ya. Ya. Ya, silakan naik, Pak Pendeta. Pendeta Vincent, silakan naik, Pendeta Vincent, sudah saya undang. Waalaikumsalam. Bang Vinci, Bang Vinci di bawah mau nanya Ustaz, cuman bukan subhan. Tentang akikah katanya Ustaz. Gimana ini? Mau dinaikkan? Akikah itu sunat teman-teman ya. Ya, silakan. Apa? Jenis Umar tadi gimana? Silakan Mbak Vinci, mau nanya apa? Mau nanya seputar akikah ini, boleh nanya nggak soal ini? Kenapa? Silakan. Ini anak saya kan udah 3 tahun lebih nih Ustadz. Soal akikahnya apa boleh dalam bentuk akikah atau sedekah gitu ya? Soalnya saya udah nyari-nyari di ceramah-ceramah Ustadz, kurang jelas gitu. Ya hewan ternak. Waduh, ada sanbornya ini. Mau live YouTube. Gini ya, kalau akikah, kalau sedekah ya apa tujuannya?
Akikah itu ibaratkan bersyukur. Kita diberi anak ya. Maka akikah. Dan akikah itu disunatkan sampai bayi itu belum balik. Kalau sudah balik udah selesai. Maka kalau memang untuk anak ya akikah. Sedekah apa gunanya sedekah? Sedekah ya pahala sendiri, bukan untuk anak. Yang mengatakan sunnah, ya sunnah. Tapi kan ada hadis juga yang mengatakan apa tebus itu ya bayi itu gitu. Cuma kita ngambil yang sunnah aja. Iya, Ustadz. Karena kita membahas akikah, itu yang perempuan satu, kalau laki-laki dua, maksudnya apa itu, Ustadz? Misalnya hewan ternaknya itu kambing. Iya Yang itu. Ya aturannya ya gitu dah. Eh, kalau tidak bersamaan, Ustadz, misalnya saya ini kasus saya itu kan belum ada biaya misalnya. Anak saya itu kan umur dulu waktu masih bayi saya akikahkan laki-laki kebetulan. Cuman masih satu kambing. Berarti yang satunya itu apa sebelum balik pokoknya digenapkan itu Ustaz ya. Iya. Ya begitu Pak Vinci ya. boleh satu lagi nggak Ustadz? Silakan. Ini anak saya kan udah akil balik yang kakaknya nih yang cewek, belum akikah sama sekali, gimana tuh? Nggak apa-apa. Ya kalau punya biaya nggak apa-apa dah diakikahkan, diberikan hewan ternak. Katanya, ini ada sedikit Ustadz, di kampung saya itu akikahnya di Sulawesi itu kalau akikahnya nanti meninggal dibuatkan akikah itu gimana Ustadz? Semua Oh itu rata-rata kumadat gitu. itu kumadat ya. Bukan Ustadz, bukan. Memang sudah saya pun sampai sekarang belum akikah nih. Nanti kalau Ya meninggal baru enggak, diakikah. gini loh biar biar tidak bingung ya. Akikah itu sunnah bagi bayi. Batasannya sampai balik udah. Kadang-kadang kan dibuat repot karena dianggap kayak wajib gitu. Yang sehingga walaupun umurnya 15 merasa aduh belum diakikah ini gitu. Padahal batasannya sampai balik sunnahnya itu. Sama dengan kewajiban orang tua menafkahi anak itu kan sampai balik. Untuk selebihnya bukan wajib sudah. Ya, sunnah sudah. Jadi akikah sendiri sudah ya Ustadz ya? Tidak usah akikah itu untuk anak bagi orang tua. Itu sunnahnya untuk orang tua kepada anaknya sampai balik anaknya itu. Jadi terserah mau umur 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah nanti kalau sudah balik ya tidak usah ngurus akikah sudah. Berarti saya juga nggak usah akikah ya Ustadz? Ya nggak usah ya. Yes, korban lari ke korban aja. Dari korban aja. Cuma bedanya kalau akikah ibaratkan rasa syukur kita Oh iya. kepada Allah karena kita dikasih anak gitu. Ibaratkan gitu. Kalau kurban kan tidak ada batasan. Oh gitu ya. Oke Mau Ustadz, umur terima kasih informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kayak udah saya share ke gini Sumar nih. Udah saya share itu. Udah saya share. Apa? Kayak segini si yang nantangin Ustaz Tata tadi. Dia agak lain orangnya itu. Enggak lain pula. Iya. Setiap malam keundang kan dia nentang Ustaz Tahta. Barusan kan dia Iya. ada di atas kan. Agak lain orang timur, orang dari timur itu. Bentar saya jumpa lagi. Biasanya ada di bawah di luar penonton ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Tahta ganteng. Waalaikumsalam abangku. Aduh nama
nadanya, nada ngomongnya, suaranya. Iya si RK jangan diundang, nggak usah undang si RK itu. Mati HP ku apa Cak Ustadz. Jim nggak bisa hidup, ini minjam HP teman ini. Belum bisa beli HP. Nah, ini satu orang satu paus ini. Masya Allah, adalah, iya kan? Satu orang satu paus. Sudah kerja lagi dia. Udah kerja lagi. Iya, Janjinya kalau udah kerja satu orang satu paus katanya. Janjimu, janji tinggal janji. Nggak usah ngomong. Nggak, cuma bercanda aja, Ustaz. Sama beliau nih bercanda aja nih. Aku bercanda aja nih sama beliau. Gimana? Sehat? Ya buat yang oten di bawah ya, kita gaskan ya, kita kencang-kencangan sebelum kita gaskan lagi malam ini. Kita tap-tap layar dulu komalnya Ustadz Arif ini, karena komal ini adalah komal penuh dengan dedikasi, pencerahan dan pembelajaran untuk oten yang suka memfitnah. Ada yang buat yang oten di bawah, silahkan kalau mau bertanya, mau berdiskusi, mau berdebat dengan guru kami persilakan dengan segala hormat. Dan namanya di samping ada Bang Ari RH tersebut yang di atas ada Lala Foren. Ini butuh dana sedikit, kalau tidak ada tidak juga masalah. Karena komal ini kecil, insya Allah besok ya Ustaz Arif ya, besok atau hari Minggu. Ya hari Minggu siang komal kita yang besar hidup lagi. Jadi kepada yang di bawah yang noten-noten silakan naik untuk bertanya. Dibuka pintu bertanya sepuas-puasnya. Apalagi dalam di Islam ini. Nak mampu Anda berdiskusi, bertanya. Nak mampu bertanya, mampu saja lah sana lagi lah. Bertanya aja nggak mau. Kalau ada komal yang khusus bukan tempat bertanya buat Islam di komal oten, waduh, satu pertanyaan 50.000 saya kasih. Ya, sekarang kami bebaskan, nggak ada perpuluhan di sini. Oke, sang pengagum, siapa nih sang pengagum? Aduh. Ya buat yang di bawah silakan naik ya, yang oten-oten, yang mau naik, yang mau belajar tentang Islam, supaya Anda jangan mendengarkan subhat-subhat dari teman-teman Anda tentang Islam, tentang fitnah Anda terhadap Islam. Kami berikan kesempatan buat Anda untuk bertanya. Ya silakan Bang Komis, Anda selamat malam. Bang Komis, gimana? Masih ada yang tanyakan? Silakan ditanyakan sama guru kami. Saya itu bingung kalau ngelihat putus gampang banget orang menjadi ustadz itu. Putus suaranya, ulang lagi. Ya sinyalnya. Enggak, sinyal. saya lihat baik. Ini pertanyaan saya, bagaimana dalam Islam itu seseorang menjadi ustadz itu? Apakah lewat sekolah atau bagaimana? Ustadz itu artinya guru, artinya itu pengajar. Lanjut Ustadz. Ini Bang Karen ini masih sakit sedikit ini. Tuhannya 2. Waduh. Ya, lanjut dulu Bang. Oke, siap catatan dipersilakan Cak. Ya kalau di Indonesia Ustadz itu mudah ya. Karena diartikan sekelas guru. Tapi kalau di Al-Azhar atau apa enggak, kayak doktor gitu sebenarnya. Cuma di Indonesia itu pokoknya guru ngaji saja udah ustadz. Karena ibarat disejajarkan dengan guru. Tapi sebenarnya lebih tinggi dari itu. Ya, makanya
Saya sendiri gak suka. Saya masih status santri kalau saya. Makanya saya tidak mau pakai songkok, pakai baju koko apa enggak. Wong saya pakaian kaos saja tetap dipanggil ustaz, apalagi pakai songkok, tambah nanti. Saya pinginnya lebih suka Cak Tahta atau bukan ustaz ya. Tapi seorang apologet lah, debater lah ya. Itu lebih enak, lebih nyaman ke kuping itu. Kayak Bang Juma gitu. Jadi bebas kita, mau pakaian kayak apapun bebas. Yang penting jangan sampai tidak pakai apa-apa. Mau pakai kaos, lengan pendek gitu, tidak masalah. Ya sekarang Enggak, maksud saya berdasarkan apa? Apakah maksud saya berdasarkan karena apa? ilmu lah bang. Berdasarkan ijazah. Ya enggak lah. Dia dipanggil ustadz berdasarkan apa? Ya kalau ada umumnya di Indonesia yang penting guru dia. Guru ngaji pun dipanggil ustaz. Walaupun santrinya cuma 3. Oh, berarti berdasarkan banyaknya pengikut ya? Yang enggak dipandang punya ilmu lah. Oh iya, baik-baik. Itu aja sih. Dharma. Nah itu. Kalau ini Syekh ini. Syekh. Siapa nanya nih, kumis? Syekh Ali Jabir. Keselak lagi sama kumisnya. Keren. Sambil nenggotin. Ya. Enggak, saya bingung itu seperti Donitan. Dia tidak sekolah kok tiba-tiba menjadi ustadz. Siapa Atau yang bilang Yayam Don Aloni begitu kan? Cuman pengagumnya aja yang bilang Don itu. Orang kan mandang karena ilmunya. Makanya kalau di Indonesia itu terlalu umum ustadz itu. Ya gak masalah. Yang penting orang anggapnya dia berilmu gitu. Ustadz Kan gini loh, orang-orang Indonesia ini Muslim itu husnudzon orangnya. Nah ini kalau saya manggil Tahta, orangnya punya ilmu. Wah udah panggil Ustadz aja. Atau Donditan gitu ya. Mau panggil Pak Dondi gak enak. Dia penyampaiannya bagus. Jadi orang Muslim itu husnudzon, baik sangka gitu. Gak enak. Oh berarti saya bisa dipanggil Ustadz nih. Kalau kamu jemaah mingguan kalau kamu. Iya, daripada saya sekolah STH setengah gila, buang duit, nggak bisa bernarasi, dibuat apa? Coba panggil STH ke sini, pasti bingung mereka. Tapi enak, kalau Kristen itu enak. Rata-rata debater Muslim, Bang Handi, Ustaz Sugi, Bang. Ya tidak perlu sampai S3 mempelajari Bible itu. Tapi kalau Islam nggak bisa. Ada orang ingin menyaingi Ustadz, tidak mondok dia. Nggak bisa jadi Ustadz ini. Coba Ustadzul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Gus Baha, Buya Yahya. Itu hampir separuh umurnya di pesantren mereka ini. Jadi gak bisa, kalau gak nyantri gak bisa. Jadi kalau ada orang Kristen, saya ingin mengalahkan Islam, harus nyantri dia, minimal lah. Saya ini gak tahu apa-apa saya ini, jujur. Padahal 10 tahun. Kalau bisa dihitung, guru saya Al-Quran saja, itu semua lah ya, fikih, Quran, hadis, usul fikih, kaidah fikih, itu mungkin 100 ada guru saya itu. Tapi saya nggak tahu apa-apa masih. Padahal kalau dihitung berapa gurunya Tata, kurang lebih 100. Nah tapi kalau untuk memahami, saya itu belajar sendiri. Tapi kalau Islam jangan belajar sendiri.
Ya. Seumur hidup pun belajar tidak mungkin bisa kalau tanpa guru. Begini, baik. Begini, kita menyangkut soal agama. Tapi kalau yang disebut pemuka agama adalah orang yang mensiarkan agamanya begitu. Itu disebut pemuka agama. Nggak peduli dia agamanya Buddha, Hindu. Kalau dia mensiarkan agama, berarti ya itu pemuka agama begitu. Berarti kan ustadz itu bukan berarti pemuka agama. Karena banyak ustadz yang tidak mensiarkan agamanya. Iya benar. Lagian kenapa sih bahas terminologi? Kumis, apa untungnya terminologi itu dibahas? Yang perlu dibahas. Jangan dimarah, biarin aja ngomong apa saja. Sebuah terminologi itu kena apa untungnya dibahas? Oh, enggak. Yeah. Saya mendefinisikan apa. Kalau saya mendefinisikan ya Donitan itu bukan orang Islam karena dia tidak pernah membahas masalah Pertanyaan keislaman. sederhana Bang Kumis, pertanyaan sederhana. Paulus itu siapa? Hanya KTP-nya saja yang Islam. Paulus itu siapa Bang Kumis? Ini Rasul tidak. si diangkat Karin juga ngapain tidak. ini? Oh iya. Tidak ada yang kenal sama dia loh. Kita bahas yang Siapa lain. dia tuh gitu? Nggak usah. Kena toh? Iya. Kena toh? Sekarang Anda bertanya saja tentang Islam, tentang Anda si Karin nih, tanya tentang Islam. Gigi lu besar-besar keren, biji golnya. Jangan pakai filter ya Karen. Yesus, keren. Yesus. Tanya sama Bang Kumis, Tuhannya berapa? Begitu loh. Ini ada penghujat ya, saya bawanya. Ini ada penghujat saya segini ini. Nah, Kopoy, kau kan kubisukan. Nah, sekarang kami berikan kesempatan untuk bertanya di sini, silakan. Ya, sama Bang Karin aja, sama Karin aja. Kopoy Nah, sama Tuhannya Karin tanya tuh. Kopoy. Silakan Bang Karin. Tanya Bang Karin sama Kristinya. Kopoy Tuhannya berapa Kopoy? Kopoy nggak mute lagi. Buka mute lu. Loh, kenapa dia turun? Di bawah kau ini. Buru-buru ikan lele kabur le. Ada si Jeff ini, ada si Jeff. Tanya Karen. Ayo Karen. Sama-sama Kristen dia. Sering masuk. Kristen apa dulu? Kristen banyak, ada Prosetan, ada Katolog, ada Adventure. Aduh, mampus lah. Yang mana nih? Silakan Jeff, dibuka mute-nya Bang Jeff. Ya, aku Kristen. Ya, malam Kristen. Kristen. Jeff Kristen apa nih? Ortodoks. Ortodok. Oh, Ortodok. Karen kan karismatik ya? Bang Karen karismatik? Ya, saya karismatik. Ortodok bukan karismatik. Ortodok sama dengan Katolik. Mereka penyembah patung semua. Bela lah patung Yesus itulah. Buat saya patung Yesus dan Bunda Maria itu ada jin bisa kencing, ada di TV itu Ortodok, apa di YouTube di Rusia ya, di patung Yesus keluar. Iya, di India. Keluar air mata, jadi itu jadi air suci padahal air dari kamar mandi. Air Betul, di kencing. India itu. Biarkan. Silakan Bang Jeff, tanggapi Bang Jeff. Kalau kalian Pantalah. mau batu nggak? Gimana? Nggak ada, kita karismatik
patung dibuang, salib kita bakar, bikin kayu Kalau api. kalau aku bentar, aku nanya, kalau kalian nyembah batu enggak? Saya Kristen Karet karismatik. itu Kristen itu. Ada saja nih Jeb ini. Nanya, jangan emosi. Saya Kristen. Bentar. Nah, saya Kristen karismatik. Kita patung dibuang, ada jin di dalamnya. Coba kamu ngaku dulu, siapa Tuhanmu siapa? Tuhan saya yang terutama pencipta langit dan bumi sesuai pernyataan Yesus di dalam Yohanes 4 ayat 24. Tuhan itu roh. Tuhan saya Allah Bapa. Ya. Nah, kalau orang Israel bilang Adonai. Ya. Yang kedua itu Yesus Kristus. Ya, sesuai Wahyu 22 ayat 3 ada dua tahta Allah dan tahta anak domba. Apalagi kau mau tanya? Nah kan Tuhannya ada dua kan? Masih sakit ini. Kalau Jeb Tuhannya ada berapa? Ada 3 di Maria. 1 Korintus 8 ayat 6 hanya satu Tuhan saja yaitu Yesus. Hanya satu. Baca terus ke bawah. Dan hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa. Ya, Allah itu Bapa. Allah disematkan ke Bapa itu disematkan sebagai Allah karena Bapa yang mempunyai firman dan roh. Tuhan disematkan kepada Yesus karena Tuhan sudah diberikan kuasa oleh Bapa. Iya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 24, kita akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, tidak menyembah di dalam kontol yang dipotong. Enggak ada. Kalau bahasa kayak gini aku nggak suka ya, karena level nggak suka aku harus diskusi sama level kualitas kayak gini. Jangan pakai kontol. Kamu cari level kualitas yang bagus. Ya, yang gimana maksudnya? Karena di Yohanes 4 ayat 24, Yesus mengatakan kita akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tidak ada akan menyembah manusia. Apalagi yang makan minum berak. Ya, ayat itu benar. Kita menyembah Allah. Benar. Apakah Allah itu, Allah Bapa itu punya... Yang bilang Yesus itu Bapa siapa, Botol? Ya, tadi kau bilang Tuhan Yesus satu-satunya, Botol. Kau yang botol. Sekarang saya tanya, siapa yang potong kontol Yesus kalau dia Allah Bapa satu-satunya? Bisa nggak kalau diskusi itu yang benar? Kayak orang nggak ada sekolahnya. Kalau botol jangan teriak botol, begitu loh. Kalian kebiasaan patung. Orang Kristen, pengertian Allah dan Tuhan itu berbeda. Dengar ya, beda. Pengertian Tuhan dan Allah itu berbeda. Ya, kalau Tuhan itu artinya gelar untuk bagi Allah yang mempunyai kuasa. Kalau Allah itu hakikat, yang artinya sesembahan. Apa itu sesembahan? Sang ilahi yang disembah. Lalu siapa sang ilahi yang disembah kami? Itu Allah. Allah yang mana? Allah Tritunggal. Allah yang Tritunggal itu yang mana? Yaitu Bapa. Bapa yang memiliki firman dan roh. Allah yang mana? Allah yang dikenal melalui Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah Allah orang Kristen. Oh, kok sabar. Kok saya kunci kau bilang Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di mana datanya ada nama Yesus Kristus? Di dalam Allah Abraham. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Yesus Kristus mana datanya? Jangan bodoh, kebanyakan nyembah patung kalian. Ayo, tunjukkan data di kitab Kejadian Yesus Kristus, nama Yesus Kristus ada di situ. Ayo silakan. Yesus sudah ada sejak kekekalan karena dia merupakan firman-Nya Allah. Carikan saya ayat di Kejadian 1 sampai keluar. Ayo silakan. Kotodok. Lanjut Kotodok. Yang kau bangga dengan Kotodok. Penyembah patung ngajar karismatik. Apa? Mau bantah apa? Di kitab Kejadian belum ada nama Yesus. Kenapa belum ada Yesus? Karena Maria belum ada.
Yesus ada itu karena ada Maria. Kalau nggak ada Maria, kau nggak usah kau sok-sokan deh kau punya. Bilang saya botol lagi. Botol teriak botol. Bentar. Apa? Mana datanya Apa Yesus? tadi pertanyaanmu? Banyak kali pertanyaanmu. Satu-satu dulu. Aku lagi ada tamu ini. Kan saya minta ayat di kitab Kejadian Yesus Kristus. Katanya Yesus Kristus Allah Abraham, Ishak, Yakub. Lucu kau. Nggak ada aku bilang Yesus Kristus Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi kau Kamu salah katakan Allah sambung. Abraham, Ishak, Yakub. Yesus Kristus Allah Abraham, Ishak, Yakub. Botol. Bapa yang memiliki firman dan roh. Dan Yesus itu anaknya Bapa. Anaknya Bapa Yesus itu. Nah, lanjut. Lantas Tuhanmu ada berapa? Dalam 1 Korintus 8 ayat 6 hanya satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Yaitu Yesus. Jadi kamu harus ngerti dulu pengertian Allah dan Tuhan di dalam keimanan Kristen itu berbeda. Kalau kalian kan sama pengertian Tuhan dan Allah. Kalau kita berbeda. Itu yang harus kamu ketahui dulu. Coba kau buka KBBI. Tuhan itu artinya apa? Tuhan itu artinya pencipta. Emang ya, coba. Arti Tuhan saya buka ya menurut KBBI ya. Sampai Yohanes, Yesus menciptakan apa kira-kira? Aku buka arti Tuhan menurut KBBI ya, biar kamu ngerti. Ya. Coba kau buka KBBI, searching di Google arti dari Tuhan. Tuhan huruf T besar di depan ya, jangan huruf T kecil. Kalau huruf T kecil itu nanti artinya ikan koi nantinya itu. Jeff ya. Nah, ini Tuhan menurut KBBI sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa. Maha kuasa artinya penguasa. Jadi Tuhan itu disematkan sebagai gelar untuk yang maha kuasa. Jadi Tuhan itu artinya penguasa. Kenapa Tuhan itu harus disembah? Karena Tuhan kami itu haruslah Allah yang dekat Allah. Makanya Tuhan kami. Sekarang saya begini, Jeff. Di dalam Yohanes 4 ayat 24, Yesus sendiri mengatakan, kita akan menyembah Allah itu di dalam roh dan kebenaran. Karena Allah Bapa itu adalah roh. Di situ tidak dikatakan Yesus Kristus. Allah itu roh. Yang layak disembah itu Allah. Di mana di situ kata Yesusnya? Buktikanlah. Jangan cuma omong congor doang. Kebanyakan nyembah patung kalian. Otaknya keras semua ini. Aku lagi ada tamu. Bisa nggak kau santai? Ya, nggak perlu dengan tamu-tamu. Bahas Tuhan itu gas. Nggak pakai tamu. Saya Yesus Kristus ada duduk ngantri di luar, saya tidak peduli kok kau tamu aja manusia. Pusing amat nih kau. Aduh, macet aja. Gimana cara macetnya? Yesus dalam Yohanes 4 ayat 24 itu Allah. Karena Allah kita itu roh, menyembah Bapa itu di dalam roh dan kebenaran. Tidak menyembah Bapa di dalam manusia yang makan minum berak, yang kontolnya dipotong. Pak, pencipta langit dan bumi dipotong kontolnya. Gimana sih? Ayo jawab. Jangan lagi. Di dalam sesuai dengan pernyataan Yesus di dalam Yohanes 4 ayat 24, ya, kita akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, dan Allah itu roh. Ya. Di situ enggak ada dikatakan Allah itu berdaging, bernonot, enggak ada. Jeff. Enggak tahu saya kalau dengan kalian di kordodok di daging, ya saya enggak tahu. Iya, iman Kristen itu. Iman Kristen apa? Aku lagi ada tamu terus. Ya sudah lah, layani tamumu dulu lah. Nanti Ya, tamumu Tian, selamat lagi. Ya, aku rasa perlu Tian, selamat sore malam, Tian. Iya, selamat malam, Bang. Kristen ya? Iya, saya Kristen, Bang. Silakan. Sebenarnya sudah, ya,
nih. Ketemu lagi sama Iya, dia. jumpa lagi kita. Jumpa lagi kita. Tapi, aduh, mendadak ini saya lagi di telepon ini. Saya akan apa lagi nanti, Abang? Oh iya, Boleh iya, Bang iya, ya? iya. Mohon maaf. Oh, iya, Iya, iya. sebentar ya. Oke. Oke. Keren. Oke, Bang. Iya. Ya masa nggak kenal mulut besar begini Aku bingung juga ini. Kalau lama-lama kalau begini kalian, digampar sendirian hadapi Israel itu kok. Iya, kalau digampari sama Oten, kami pula yang kena salah. Ya, Ini pula janganlah. Ya Oten di bawah ya, saya Kristen karismatik. Bukan Kristen ortodok, Katolik, Prosetan, dan Adventure. Saya karismatik. Aku bingung lah sama kalian ini. Kitab kalian satu, kenapa jadi begini? Ya saya juga Salah. bingung, Datu. Begini masalahnya, yang tertulis A mereka baca B. Yang tertulis B mereka baca C. Itu saya nggak suka. Kan sudah cukup jelas di situ Yesus mengatakan aku utuh. Di dalam kitab-kitab dari Matius sampai Wahyu, di situ menceritakan dua oknum, bukan satu. Jadi Anda nggak percaya dengan Roh Kudus? Ya Roh Kudus itu saya percaya sebagai rohnya Bapa. Dia nggak dituhankan. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sudah menyembah Roh Kudus. Berarti dua Tuhan ada dua, betul ya dua ya? Iya. Sesuai dengan Wahyu 22 ayat 3 ada dua tahta. Tata Allah Bapa dan tata anak domba Yesus Kristus. Waduh, kalau begini saya nggak bisa debat ini si Mainda nih, begini. Jadi kalau Oten yang gimana tanggapannya mengenai ini? Ini Bang Tian gimana nih? Atau Bang Jeff? Gimana Bang Jeff? Udah saya belum. Entar dulu Bang Datuk, izin bertanya Bang Datuk. Silakan. Iya, izin bertanya ini untuk memastikan bahwa Bang Karen ini apakah Bang, masih apa saya Bang? Nanti aja saya. Iya. Iya. Aku izin bertanya ini Bang Karen ya. Boleh. Untuk memastikan aku Welding Ray ini. Bagaimana Ray? Iya Ray. Iya, aku ini ingin memastikan Abang apakah Abang ini sehat atau bagaimana ya? Abang, aku ini ingin bertanya Bang. Tuhannya Abang ini sendiri ada berapa Bang? Ya dua, Allah Bapa dan ini. Gejalanya, iya. Lanjutlah. Ya. Yohanes 2 ayat 22, antikris itu orang yang tidak mengaku baik Bapa maupun anak. Ya, jadi ada dua, harus diakui dua-duanya, tidak boleh satu, gitu loh. Jadi yang antikris itu tidak mengaku baik Bapa maupun anak. Kalau dia mengakui Bapa saja, ya masuk neraka. Harus mengakui satu. Punya kata Bang Datuk. Mumpung ada 900 Bang Datuk. Oke, siap. Buat yang di bawah ya semohon ya dikencang-kencangkan tetep layarnya ini, kemudian di follow akun Ustadz Arif ini. Mohon di subscribe YouTube-nya Tahta Channel. Karena guru kita ini sebagai bentuk dukungan kepada beliau, karena beliau ada di YouTube-nya, di subscribe, di komen, dan di share. Nonton sekurang-kurangnya 10 menit lah. Ya. Beliau sebagai narasumber kita. Ya, silakan. Ini Pastor Sarah apa siapa ini? Sebentar, disapa dulu. Pastor Sarah ini ya? Jo. Sarah
Ada itu yang di bawah nanya saya kira itu nampak itu setata itu Tata 02 itu ya mohon di follow ya akunnya ya Ustaz Arif ya, karena ini teman-temannya Bang Karet ini makanya kita buka akun kecil untuk Teman gimana Datuk? Wong dia Tuhannya satu, saya dua. Begini loh Bang Karen. Bang Karen. Bagaimana Re? Yesus itu sebagai Tuhan ya? Saya mempercayai Yesus Kristus anak Maria itu dengan dengan ketaatannya di atas kayu salib, ya baru dia jadi Tuhan. Kalau kayu salib, ya Yesus itu meninggal dulu, wafat dulu, baru dijadikan Tuhan. Seperti itu ya? Iya. Ini Bang Karen, jika Yesus itu Tuhan, terus apa gunanya burung itu Bang? Punya. Iya, terus gunanya burungnya Yesus itu untuk apa Bang? Apakah hanya buat pamer saja atau sama dipotong? Masa cuma buat pakai kencing? Apakah Anda yakin bahwa Yesus itu tidak menikah Bang? Waduh, berarti abang ini masih cetek ini data-datanya, ilmunya masih kurang abang. Oh ya sudahlah, belum ada Kristen yang bisa banting saya di sini. Abang, Yesus itu menikah abangku. Bahkan Yesus itu bukan saja menikah, bahkan Yesus itu berpoligami abang. Mana ayatnya? Coba, saya belum pernah baca. Istrinya si Yesus itu malah ada 3 bang, yang tercatat diantaranya adalah Maria Magdalena yang dikatakan wanita sundal di dalam Bible sendiri. Padahal Maria Magdalena adalah wanita perawan dan suci. Terus ada Marta dan Maria dari Betani. Bahkan ada juga yang bernama Lydia. Seperti itu bang. Banyak ya. Saya tidak saya baca tidak ada seperti itu masalahnya. Ada karena begini bang, karena Yesus itu adalah nabi utusan. Yang dimana syarat untuk menjadi nabi di dalam Yahudi itu adalah menikah. Seperti itu bang. Memang Yesus nabi utusan. Kata siapa Yesus Tuhan satu-satunya? Enggak lah. Masa ada Tuhan bisa dipotong kontolnya? Iya, abang tadi kan mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau Tuhan itu kok bisa kawin bang? Kan begitu bang. Kalau Tuhan itu, saya maksud itu bukan Tuhan ya, Tuhan. Yesus Kristus